Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai materi penerapan aljabar linear dalam teori graf. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Dan berikut adalah daftar isi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam teori graf dan relasi himpunan. Teori graf digambarkan sebagai suatu diagram atau kumpulan titik-titik yang memuat informasi tertentu. Dalam graf terdapat simpul atau vertex yang dihubungkan oleh sisi atau edge atau garis berpanah. Contoh himpunan yang saling memiliki relasi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, hewan A memakan hewan B. Yang kedua, orang A mendominasi orang B. Yang ketiga, perusahaan A menjual produknya ke perusahaan B. Yang keempat, negara A secara militer mendukung negara B. Kemudian kita akan masuk ke dalam graf berarah, directed graph. Graf berarah adalah himpunan elemen berhingga P1, P2, sampai Pn bersama-sama dengan himpunan berhingga pasangan terurut Pi, Pj yang merupakan elemen berbeda dari himpunan tersebut, tanpa adanya pengulangan untuk pasangan himpunan terurut. Elemen dalam himpunan disebut simpul dan pasangan terurut disebut tepi terarah dari graf berarah. Busur Pi, Pj berarti garis berarah diawali dengan Pi dan diakhiri dengan Pj. Notasi Pi, Pj menandakan Pi, Pj termasuk dalam graf berarah tersebut. Selanjutnya ini adalah matriks simpul atau juga dinamakan vertex matrix. Nah, gambar di atas dari yang ketiga contoh ini, A, B, dan C, semua adalah gambar yang menunjukkan diagram yang dapat merepresentasikan contoh dari graf berarah. Dengan graf berarah yang memiliki n simpul sehingga dapat dibentuk matriks ukuran n kali n sebagai m besar sama dengan mij, yang disebut sebagai matriks simpul atau vertex matrix dari graf berarah. Nah, matriks simpul ini memiliki dua sifat, yaitu entry-entry matriksnya hanya bisa merupakan nilai 1 atau 0, dan entry diagonalnya bernilai 0. Nah, ini adalah salah satu contoh dari matriks simpul tadi. Dapat dilihat, ini entry diagonalnya semuanya 0. Lalu juga, apabila kita ambil dari baris 1 ini, nah, di baris 1 kolom 1 ini kan 0. Ini kan menunjukkan titik 1. Itu kenapa harus 0 adalah karena ini kan dari graf berarah, maka itu tidak mungkin dari titik 1 ke titik 1 lagi. Kalau kita lihat di kolom 2 ya ini 1, maka terlihat dari titik 1 ke titik 2 arahnya. Lalu juga kalau kita ke baris 2 di sini, di kolom 3, maka juga terlihat di grafiknya itu dari titik 2 ke titik 3. Sekarang kita masuk ke materi mencari pintasan. Dengan bantuan matriks dan operasinya, kita dapat menghitung banyaknya pintasan dari satu titik ke titik yang lainnya. Berikut contohnya, dari P3 ke P4, ini disebut koneksi satu langkah. Lalu dari P3 ke P4, P4 ke P5, ini kita sebut dengan koneksi dua langkah. Lalu yang ketiga ada dari P3 ke P4, P4 ke P5, lalu P5 kembali lagi ke P3, kita sebut dengan koneksi tiga langkah. Kita masuk ke materi inti mencari pintasan. Kita misalkan dulu M besar menjadi sebuah agensi matriks dan M kecil IJ merupakan elemen IJ dari M besar. Banyaknya one-step connection PI ke PJ adalah M kecil IJ yang bernilai 0 atau 1. Lalu untuk two-step connection bagaimana? Kita perhatikan dulu M besar kuadrat. Lalu kita misalkan MIJ kuadrat yang merupakan elemen IJ pada M kuadrat, yang nantinya kita dapatkan persamaan berikut. Nah, persamaan berikut dapat dibuktikan melalui contoh. Nah, contoh ini kita perhatikan dari MI1, M1J. Untuk elemen MI1 menyatakan satu step connection PI ke P1, lalu elemen M1J menyatakan satu step connection P1 ke PJ. Lalu dapat kita kalikan kedua elemen ini, yang nantinya dapat kita nyatakan menjadi koneksi dari PI ke P1 dan kemudian P1 ke PJ, yang merupakan hal ini dapat menyatakan two-step connection dari PI ke PJ melalui P1. Nah, lalu dapat kita jumlahkan dengan suku yang lainnya, sehingga didapat bahwa MIJ kuadrat adalah banyaknya two-step connection dari PI ke PJ. Dari persamaan tersebut dapat kita perluas menjadi teorema 10.5.1 yang mana berbunyi, misalkan M adalah matriks simpul dari graf berarah dan misalkan MIJ pangkat R adalah elemen ke IJ dari M pangkat R, maka MIJ pangkat R sama dengan banyaknya koneksi R langkah dari PI ke PJ. Kita lihat di two-step connection dari P4 ke P3, di sini ada satu cara yang mana sesuai dengan elemen di matriks M kuadrat, yaitu angka 1. Lalu di sini untuk three-step connection dari P4 ke P3 ada 3 cara, yang mana sesuai dengan angka 3 yang merupakan elemen dari matriks M pangkat 3. Sekarang kita masuk ke kritik.
Definisi dari klik adalah subset dari grafik yang diarahkan bila memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama, subset terdapat setidaknya 3 titik. Lalu yang kedua, untuk setiap pasangan titik awal, baik PI ke PJ dan PJ ke PI adalah benar. Lalu yang ketiga, subset yang terbentuk memiliki ukuran yang paling besar, yaitu tidak mungkin untuk menambah simpul dan masih memenuhi kondisi pada poin 2. Lalu contohnya bagaimana? Bisa dilihat di 10.5.10 ini, memiliki 2 klik, yaitu himpunan P1, P2, P3, P4, dan himpunan P3, P4, dan P6. Untuk teorema 10.5.2 mengidentifikasi kliks yang berbunyi, misalkan SIJ pangkat 3 adalah elemen ke IJ dari S pangkat 3, kemudian sebuah vertex PI memiliki beberapa klik jika dan hanya jika SII pangkat 3 tidak sama dengan 0. Untuk contohnya, misalkan yang diarahkan memiliki matriks vertexnya. Ini untuk matriks M, kemudian matriks S-nya, dan matriks S pangkat 3. Karena semua entry diagonal S pangkat 3 adalah 0, maka grafik yang terarah tersebut tidak memiliki klik. Nah, sekarang lanjut ke dominance direct graph. Untuk definisinya, dominance direct graph adalah sebuah grafik yang berarah sedemikian rupa sehingga untuk pasangan simpul PI dan PJ yang berbeda, baik PI ke PJ atau PJ ke PI, tetapi tidak keduanya. Contoh grafik terarah yang memenuhi definisi ini adalah liga tim olahraga yang bermain satu sama lain tepat satu kali. Oleh karena itu, dominance direct graph terkadang disebut sebagai turnamen. Untuk gambar di atas mengilustrasikan beberapa grafik yang didominasi dengan 3, 4, dan 5 simpul. Dalam ketiga grafik ini, simpul yang dilingkari memiliki kesamaan, yaitu masing-masing simpul ada koneksi satu langkah atau 2 langkah ke salah satu titik lain dalam grafiknya. Untuk teorema 10.5.3 berbunyi, dalam graf berarah dominasi, setidaknya ada satu simpul dari mana terdapat satu langkah atau koneksi 2 langkah ke simpul lain. Salah satu cara sederhana untuk mencari simpul tersebut menggunakan matriks simpul M dan kuadratnya. Jumlah dari entry di baris ke I, M adalah jumlah total koneksi satu langkah dari PI ke simpul lainnya. Dan jumlah entry dari baris ke I, M kuadrat adalah jumlah total dari 2 langkah koneksi dari PI ke simpul lain. Akibatnya, jumlah entry ke I baris dari matriks A sama dengan M plus M kuadrat adalah jumlah total koneksi 1 langkah dan 2 langkah dari PI ke simpul lain. Dengan kata lain, deretan A sama dengan M plus M kuadrat dengan baris terbesar jumlah mengidentifikasi titik yang memiliki properti yang dinyatakan dalam teorema 10.5.3. Misalkan 5 tim baseball bermain satu sama lain dapat 1 kali, dan hasilnya seperti yang ditunjukkan pada grafik berarah dominasi pada gambar 10.5.3. Matriks simpul dari graf tersebut sebagai berikut. Jumlah baris dari A adalah, untuk baris pertama, jumlah entry-entry-nya sama dengan 4, baris kedua sama dengan 9, baris ketiga sama dengan 2, baris keempat sama dengan 4, baris kelima sama dengan 7. Karena baris kedua memiliki jumlah baris terbesar, maka setidaknya simpul P2 harus memiliki koneksi 1 langkah atau 2 langkah ke simpul lainnya. Ini mudah diverifikasi dari gambar 10.5.3. Untuk definisi selanjutnya, pangkat sebuah simpul dari graf berarah dominasi adalah jumlah total sambungan 1 langkah dan 2 langkah darinya ke simpul lainnya. Alternatifnya, pangkat simpul PI adalah jumlah entry baris ke I dari matriks A, yang dimana A sama dengan M plus M kuadrat, dimana M adalah matriks simpul dari graf berarah. Contoh dari definisi tersebut merupakan revisi dari contoh ke-7. Mari kita beri peringkat 5 tim baseball dalam contoh 7 menurut power mereka. Dari perhitungan jumlah baris pada contoh tersebut, kita memiliki power tim P1 sama dengan 4, tim P2 sama dengan 9, tim P3 sama dengan 2, tim P4 sama dengan 4, tim P5 sama dengan 7. Oleh karena itu, peringkat tim menurut kekuatannya adalah untuk peringkat pertama, yaitu tim P2, untuk peringkat kedua, tim P5, untuk peringkat ketiga, yaitu seri antara tim P1 dan tim P4, dan peringkat kelima, yaitu tim P3. Berikut adalah daftar referensi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 12, terima kasih.